Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal ngeplok Iya, oke. eh Tak dukung, Pak. jumpa lagi teman-teman. Jumpa lagi. Oh, baru pertama kali jumpa lagi ya. Ini baru pertama kali ya kita bikin video di sini. Dan hari ini saya baru sampai di Korea, di Haminku. Dan suasananya seperti ini teman-teman. Aduh, pokok semua orang yang baru sampai di Korea itu semuanya pasti shock ya. Pokok entah itu shock tempat kerja, entah itu shock dari tempat tinggal, entah itu shock di lingkungan, macem-macem lah. Pokoknya nek aku awak dewi gini-gini komplit banget ya. Mulai shock pertama, shock cuaca ya. Untuk yang sekarang ini di bulan November, padahal ini belum musim dingin tapi suhunya sudah dingin banget di angka 4 derajat 6 derajat. Itu kalau bagi orang Indonesia, khususnya saya bagi orang pesisir Pantura, ya kan, ini luar biasa dingin banget. Aduh, kalau di tempat saya biasanya suhu rata-rata kan di angka 30 sampai 40 ya kan, 30 sampai 35 ya kan, rata-rata itu. Kalau malam pun nggak sampai, itu turun sampai 28, itu mentok itu. Nah, kalau di sini siang saja, di siang hari terik saja itu suhu hanya maksimal 18 derajat itu di bulan-bulan ini. Belum lagi nanti kalau musim dingin, dan ini kebetulan saya baru sampai tadi pagi ya. Tadi siang saya baru dijemput sama Sajang Nim, kemudian dikasih ini kamar, yang dimana kamar ini di bawah kantornya. Jadi di atas itu tempat bosnya di kantor, kemudian bawahnya ini itu tempat tidurnya. Ada 3 kamar sih yang di sini untuk pemula. Jadi orang yang baru datang itu taruh di sini. Kita ada tiga orang di sini. Nah, ini termasuk teman saya dari Indonesia juga. Nah, yang dari sana itu, nah itu tempatnya orang Uganda, orang Afrika ya. Dia juga termasuk baru karena baru 3 bulan. Tapi kalau orang Afrika di sini kan tidak terlalu dingin bagi mereka karena sudah terbiasa mungkin ya. Di sana mungkin suhunya tidak seperti di Indonesia itu. Kemudian untuk yang di belakang saya ini kamarnya orang ini Myanmar ya, Myanmar. Terus lagi yang senior lagi yang sebelah sana, kalau orang Myanmar ini sudah 1,5 tahun mas ya, 1 tahun lebih pokoknya, Ya, 15 tahun. bulan ya katanya tadi, 15 bulan. Karena bahasa Koreanya juga sedikit-sedikit sama seperti kita. Untuk yang orang Laos itu mereka pakai bahasa Inggris karena sudah 2 tahun di sini, mereka lebih nyaman pakai bahasa Inggris. Orang Laosnya itu ada 2 orang ya, itu mereka sudah 2 tahun. Kemudian ada lagi yang kamar sebelah sana ya, yang di seberang sana itu kamarnya Banjang Nim, ada 2 orang Banjang Nim. Bagian entah itu bagian selatan sama utara, saya tidak tahu. Hal pertama yang saya rasakan di sini teman-teman ya, luar biasa. Kita pasti shock banget. Shocknya itu bukan perkara pekerjaannya ya. Kalau pekerjaannya itu ya yes, dimanapun kita berada neng diwae yo jenenge kerja merantau ngene iki santuke sedapatnya saja. Tapi yang paling mengejutkan bagi saya itu adalah suhunya. Aduh, ini saya sampai eh, di kamar saja saya harus pakai sarung tangan, baju double ya.
kemudian harus pakai penutup kepala ini. Yes, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Doanya saja teman-teman supaya saya tetap diberi kesehatan ya, supaya kita kuat, karena kita di sini itu untuk berjuang, bukan untuk mengeluh ya. Siap. Yes, gitu. eh, untuk makanannya sendiri ya tetap eh, bagi saya kalau untuk adaptasi makanan sih nggak terlalu shock banget ya, cuman ya memang rasanya kayak gitu. Kalau kita mau bandingkan dengan masakan Indonesia, makanan Indonesia, jauh rasanya jauh enak makanan Indonesia, karena lidah kita sudah dari lahir kita makan makanan Indonesia ya kan. Nah kalau di sini kan bagi orang Korea ya memang seperti itu, rasa makanannya ya seperti itu gitu. Tadi sempat ditawarin daging babi tapi kita nggak makan. Nah, sama Bang Jangnim tadi kita kan makan malam di sana bareng. Ditawarin apa? Ditawarin soju juga, soju. Nah, karena saya kelihatan kedinginan jadi mereka menawari soju, tapi saya bilang kalau saya orang muslim, kami berdua ini orang muslim, jadi kita nggak minum soju, nggak makan daging babi gitu. Kemudian ditanya lagi tal moko, nah ayam makan nih tal moko, nah gitu. Wes itu tok ya. Untuk cerita perjalanannya mungkin di video selanjutnya ya teman-teman ya, karena ya pokoknya iki vlog pertama, muga-muga engko ya ana sing nonton. Yes, gitu aja teman-teman. Nek cerita akeh-akeh ya sesuk lah, nek wis roh pekerjaane, roh cara pekerjaane kaya apa, wis besok kita ceritakan lagi. Yang jelas keluh kesah saya hari ini adalah shock tentang cuaca, suhu. Ya gimana nggak shock ya. Kemarin di KBIZ ya, KBIZ itu kita kan tidur di kayak hotel gitu kan ya, di kamar itu ada pemanasnya, di lantainya itu hangat, ada pemanasnya. Kita bangun pagi-pagi pun rasanya masih hangat. Itu di KBIZ. Nah untuk yang di sini ya, untuk yang di sini ya, belum terasa hangat. Jadi tadi sampai di sini itu kira-kira jam berapa ya mas, jam 12 kita langsung disuruh makan. Kemudian habis disuruh makan itu kita diminta istirahat dulu mungkin setengah jam, baru kita dipanggil di kantor di atas, kita ditanya-tanya. Kemudian diisi Sajang Nimnya ngisi data, kita dimintain paspor, kemudian diisi data. Dan entah itu data apa saya tidak tahu, yang jelas ditanya-tanya semua tentang kita ya, mulai dari nama, umur, panggilan, nama panggilan, kemudian sebelum di sini kita kerja apa, kemudian keluarga kita di rumah itu seperti apa, sudah menikah apa belum, punya anak berapa, itu anaknya umur berapa, itu ditanya semua. Sampai kita ditanya juga mau gaji berapa ya kan mas. Ditanya mau gaji berapa, itu kita juga ditanya ya. Saya jawabnya yo pengen gaji banyak, pengen gaji besar gitu. Terus tujuannya kerja iku apa, nah aku jawab saja kalau tujuannya saya pengen punya rumah di Indonesia dan pengen membangun bisnis di Indonesia, gitu aja jawabnya kayak gitu. Cuman ya karena lidah kita itu belum terbiasa ngomong Korea, pendengaran kita juga belum terbiasa mendengar omongan Korea, ya wis ala kadare. Jadi pakai alat bantu handphone ya kan, ada aplikasi penerjemah itu ya. Kalau saya pakai papago itu kemarin waktu di bandara,
kita ketemu orang Korea itu dia menyarankan pakai papaku itu. Jadi saya pakai papaku dan ternyata Sajangnim juga pakai itu juga. Dan ya komunikasi kita ya lewat handphone tadi, tapi karena tidak terlalu bebas bagi mereka mungkin, jadi mereka menganggap iyo rada ribet ngono ya. Ya Mas ya, Ya. agak ribet tapi ya sembuh piye ngono kuwi. Yang penting ya eh, ada komunikasi, terjadi komunikasi dan bisa saling memahami meskipun sulit. Dan setelah ditanya-tanya kita diajak sama anak bos ya, bos yang anak. Nah, jadi di Sajangnim saya itu, di Sajangnim kami itu yang di atas itu ada 3 orang. Jadi ada suami, istri sama anaknya. Anaknya itu ngajak kita diajak untuk keluar untuk beli sepatu, katanya sepatu kerja, karena kita kan belum punya sepatu kerja. Kalau pakaian kerja kita dikasih celana seperti ini ya, yes, pokoknya mungkin ini celana apa namanya, bekas ya, celana bekas seperti itu ya. Yang penting kena tinggu, karena pekerjaan kita ini termasuk di bidang kotor ya, karena berkaitan dengan semen, cor, aduan ya, jadi kotor. Jadi nggak ada seragam di sini tuh, jadi kita pakainya pakai baju yes ala kadare, baju-baju bekas kui ya. Kemudian setelah diajak beli sepatu ya, itu katanya itu hadiah gitu kan, sonmul katanya. Ya wis ditompo wae, kamsahamnida gitu. Setelah setelah beli sepatu kita diajak pulang lagi, terus kemudian diajak keliling pabrik. Kita disuruh menyapa teman-teman satu pabrik, sama kita disuruh lihat pekerjaannya nanti seperti apa gitu. Dan ternyata teman-teman pabrik waktu itu pas jam ketika mau diajak keliling itu, teman-teman pabrik di sini pada ngumpul di Siktang, di kantin. Dia mau makan cemilan katanya. Itu sekitar jam 3 sore ya, jam 3.4 sore lah, jam 3 sore. Jadi ada camilannya jam 4 sore itu, karena karena kerja berat ya, mungkin itu dikasih camilan seperti itu. Kemudian setelah kami menyapa ya, jagi soki ala kadare gitu. Ya Mas ya, jagi soki ala kadarnya, yes, kok seperti itulah. Kita tanya-tanya sama teman-temannya, kita ditanya namanya, kita ditanya asal mana, kita ditanya pakai bahasa apa, bisa bahasa Inggris enggak, nah, seperti itu ya. Kita pakai bahasa Inggris little, apalagi sama temen ini satu kamar ini kan orang Uganda, dia kan pakainya bahasa Inggris, jadi kita pakai bahasa Inggris kalau komunikasi gitu. Kemudian lagi, dan tadi sempat masuk angin ini, soknya saya itu tadi kebetulan sempat masuk angin ketika diajak makan malam. Saya nggak makan, saya cuma makan kongguma itu apa Mas, ubi Korea, ubi rambat itu loh ya. Kalau di tempat saya itu ya telo rambat gue, ubi jalar. Nah, ya, makan itu aja daripada perutnya nggak enak. Dan alhamdulillah ketika itu bisa muntah ya, masuk anginnya lebih nyaman. Yes, you. Sekarang ya seperti ini, mudah-mudahan bisa betah di sini, bisa kerasan, bisa menghasilkan banyak uang untuk dibawa pulang ke Indonesia, dan bisa menjadi modal untuk kita berusaha di Indonesia gitu. Mudah-mudahan gitu. Es doane kabeh ya konco-konco, teman-teman semua. Untuk yang baru mau proses atau yang sudah proses jalan atau yang mau tes ya, saya doakan juga semoga berhasil
diberi kemudahan untuk segera bisa datang ke Korea ya. Terima kasih. Nah, untuk hari ini videonya cukup itu dulu. Kita lanjutkan besok lagi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan dan menjadi bahan pengetahuan serta ya minimal kalian ndak kaget ketika sampai di sini gitu aja. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di share juga teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.